Hai lur, welcome back to my channel Candu Movie. Di video kali ini gue mau ngebahas singkat aja alur cerita dari film yang berjudul Monster Inc. Film ini dirilis tahun 2001, yang mana film ini menceritakan pertemuan antara anak manusia dan juga dog monster. Nah, dog monster ini nih berupaya untuk mengembalikan anak manusia balik ke dunia asalnya. Kok aku dicuekin bang? Aku kapan masuknya? Oh iya, seperti biasa gue ditemani sama Mbah Google. Si cantik aja bang. Pedean lu. Oke, langsung aja, gak usah banyak basa-basi. Oke Google, mulai spoilernya. Oke siap bang. Di awal film diperlihatkan simulasi pekerjaan menakuti yang dilakukan oleh perusahaan Monster Inc. Perusahaan ini kerjanya hanya nakut-nakutin anak kecil dengan tujuan buat ngumpulin jeritannya. Ternyata jeritan anak kecil adalah sumber energi bagi kota monster. Ya, pekerjaan ini bisa dibilang berbahaya sebab anak kecil itu sangat beracun. Bahkan satu sentuhan aja dapat ngebunuh monster. Gitu kata Henry selaku CEO dari Monster Inc. So, dibutuhkan monster yang berani nih. Salah satunya adalah James P. Sullivan, atau kita sebut Sally biar gampang. Dan dia ditemani sahabat sekaligus partnernya, yaitu Mike Wazowski, atau kita sebut Mike. Mereka berdua adalah satu tim, yang mana Sally sebagai monster menakuti dan Mike sebagai pelatihnya. Ternyata mereka adalah tim nomor 1 di Monster Inc. Diketahui bahwa kota monster sedang krisis energi, sebab banyak anak kecil yang sulit ditakuti. Anak zaman sekarang nggak ada takutnya bang. Betul tuh. Aku itu nggak sayang kamu. Di Monster Inc, Mike ini memiliki kekasih. Dia bernama Celia. Oh ya, karena Sally peringkat pertama, pastinya dia memiliki rival. Rivalnya adalah Randall dan partnernya yang bernama Fungus. Randall memiliki ambisi untuk mengalahkan peringkat satunya Sally. Monsternya bisa menghilang bang, kayak gebetan aku. Curhat dong dia. Di belakang aja kita ngomonginnya pak. Maaf hehehe. Next, sebelum memulai pekerjaan, para pelatih mengambil dulu daftar anak kecil yang akan ditakuti pada Ross. Ya, Ross ini ibarat admin kantor lur. Pekerjaan pun dimulai. Para pelatih menyiapkan pintu-pintu dan scarer memulai pekerjaannya. Have a new scare leader, Randall Boggs. Never mind. Slumber party. Personally put you through the shredder. Oh ya, pintu yang memiliki anak pemberani akan dihancurkan. Dan jika ada barang manusia masuk ke dunia monster, akan dibumi hanguskan oleh CDA. Coming through, please. Stand aside. Careful. Okay. Pekerjaan pun berakhir. Mac bergegas menemui Celia untuk kencan. Tapi Mac lupa mengumpulkan laporan yang tertinggal di mejanya. Karena Sally adalah sahabat yang baik hati, Sally yang akan mengumpulkannya. Saat mengambil laporan, Sally melihat nih ada pintu yang tertinggal. Cek kanan kiri ke dalam dan tidak ada monster satupun di dalamnya. Yang ada malah bocil nih di belakangnya. Pakai. Dede gemes aja bang, biar lebih imut. Sally mencoba memulakannya, tapi ternyata itu ular Randall. Randall ada rencana jahat bang. Ya, kemungkinan Randall mau menaikkan skornya di luar jam kerja. Lagi asik-asik kencan, tiba-tiba muncul nih Sally. Sully? Sully. Bukannya dapat solusi dengan Mike, malah keadaan semakin kacau. Could have gone
any worse. Di TV, Dede Gemes ini viral. Banyak para komentar yang gak masuk akal nih cuy, kayak hubungan kamu dan dia. Hahaha nusuk banget. Terpaksa mereka membawanya ke rumah. Tiba-tiba Dede Gemes ini nangis. Mac mencoba menenangkannya, tapi I have no idea. ternyata tidak hanya ketakutan, ketawa pun bisa menghasilkan energi, bahkan lebih dahsyat. Akhirnya mereka berencana memulakannya dengan kostum seadanya. Right up to the fact. I already told your buddies I haven't seen anything. Di loker, Randall marah karena kaburnya anak itu. Sebab dia merasa nih bertanggung jawab akan hal itu. Kasian Randall. Randall bukan Randall. Gak bisa bahasa Inggris bang. Karena Mac putus asa, Mac ingin memulakannya dengan pintu lain. Tapi Sally tidak mau. Randall menyadari bahwa Mac terlibat dengan Dede Gemes ini. Mac dipojokin nih sama Randall. Dia mengancam dan menyuruh Mike untuk membawa Dede Gemes itu ke ruang kerja, biar Randall yang akan menyiapkan pintunya. Sally menolaknya sebab dia tidak mempercayai Randall. Akhirnya Mike masuk nih ke dalam pintu untuk meyakinkan Sally. Ternyata Kok Mike ditangkap bang? bisa jadi nih Randall nih salah tangkap. Randall mengira itu adalah Dede Gemes. Sally pun bergegas mengejarnya. Tibanya di ruang rahasia, Sally melihat Randall bersama partnernya. Randall kaget karena dia salah tangkap. Tuh, betul kan? Ternyata di sini terungkap nih lur, bahwa Randall ingin menangkap Dede Gemes dengan tujuan untuk bahan percobaan. Dia membuat alat penghisap jeritan, yang mana alat ini bisa menghisap semua jeritan anak kecil. So, nggak ada lagi nih yang namanya krisis energi. Tapi jahat banget bang. Betul, niatnya sih baik, tapi caranya salah. Untungnya, Mac bisa diselamatkan oleh Sally dari alat penghisap itu. What happened? Where's Wazowski? Sally pun memiliki ide dengan menceritakan semuanya ke Henry. Namun sayangnya, ternyata Henry bersekongkol dengan Randall dong. Henry bersekongkol karena dia tidak mau Monster Inc. bangkrut. Dan naasnya mereka dibuang ke dunia manusia. Mac di sini kesal dengan Sally atas kegagalan semua idenya. Tiba-tiba muncul nih monster salju. Yang ini bang. Di gua, monster salju menjelaskan terdapat desa di bawah kaki gunung. Nah, si Sally pergi sendiri karena Mac masih ngambek dengan Sally. Singkat cerita, sampainya di Monster Inc., Sally berhasil menyelamatkan Dede Gemes dari Randall dan sekongkolnya. Ternyata Mac nyusul buat jemput Sally. Aksi kejar-kejaran pun dimulai antara Randall dan 3 makhluk ini. Look out, coming through here, coming through. Make way, move it. There they are. Are you out of your... Stop. Move! No! Looks like you're out of a job. Dan akhirnya Randall berhasil disingkirkan oleh mereka. Saat sedang memulakan Dede Gemes, tiba-tiba pintunya bergerak. Ternyata itu ulah Henry lur. Henry membawa CDA bersamanya. Mike pun memiliki ide dengan mengalihkan perhatian CDA. Tapi Henry menyadari akan hal itu. Aksi kejar-kejaran pun dimulai lagi. Apa nggak capek ya ini si Sally? Lebih capek kejar yang gak pasti bang. Curhat lagi dong dia. Sampailah mereka berdua di sebuah kamar. Henry kesal dengan ulah Sally dan mengungkapkan semua rencana jahatnya.
Tiba-tiba tirai terbuka. Ternyata mereka berdua sedang di ruang simulasi. Si DA mengetahui rencana jahat dari Henry langsung menangkapnya. Pinter banget sih ini rencana si Mike. Setelah kejadian itu tiba-tiba muncul nih si DA nomor 1. Dan ternyata itu adalah Ross. Wait a minute. Who are you? Ternyata selama ini Ross menyamar menjadi admin kantor Lur untuk menyelidiki kasus ini. Ross pun meminta Sally dan Mike untuk memulangkan Dede Gemes dan akan menghancurkan pintunya. Ross memberikan waktu 5 menit untuk perpisahan mereka. Ini scene sedih banget sih menurut gua. Boo. Boo. Kitty. Iya bang, sedih banget, huhuhu. Hei, siapa yang meninggalkan bawang di sini? Karena Henry ditangkap oleh si DA, alamat Monster Inc. akan tutup dan kota monster akan mengalami krisis energi. Tapi tunggu dulu. Sally memiliki ide yang brilian. Sally merubah perusahaan Monster Inc. menjadi perusahaan tertawa. Yang mana energi yang dihasilkan dari tertawa itu lebih besar 10 kali lipat dibandingkan dengan jeritan. Perfect comedic timing could produce this much energy in one shot. Di akhir video, Mike memberikan kejutan kepada Sally, yaitu pintu Dede Gemes yang sudah diperbaiki. Sally pun membuka pintu dan film pun berakhir. Tamat. Gimana nih Lur filmnya? Seru banget kan? Apalagi kalau nonton full filmnya di Disney Plus Hotstar. Cie mancing AdSense masuk wakaka ngakak. Ya namanya juga usaha. Oke Google, penutupan. Oke siap bang, ikan hiu balapan. I love you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya Lur. Dah. Muah muah muah.